Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Dompet Wafa. Kali ini kita bersama Ustadz Yendri Junaidi LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dengan Ustadz Yendri ini, podcast kita kali ini akan membahas tentang pengalaman Ustadz Yendri berdakwah di negeri Kangguru ya Ustadz. Iya. Kita sharing santai aja ya Ustadz. Sebelumnya Nurul mau nanya nih. Yang pertama itu pertanyaannya, gimana awal mula Ustadz bisa berdakwah sampai ke Australia? Coba ceritakan sedikit kronologisnya nih Ustadz. Jadi begini, saya pada awalnya itu oleh salah seorang sahabat ditawarkan untuk mencoba sesuatu yang baru dengan bergabung dengan Cordova, Korps Dai Ambassador Dompet Wafa untuk dikirimkan ke beberapa negara baik di Eropa, di Asia maupun di Afrika. Maka saya tertarik untuk mencoba pengalaman dakwah di luar negeri. Kita ikuti itu, alhamdulillah kemudian diterima, lulus tes, dan kita bergabung di Bogor untuk mendapatkan beberapa pelatihan sebelum kemudian dikirim ke Australia. Oh, sebelum dikirim ke Australia berarti ada training dulu, ada pelatihan dulu ya Ustaz? Ada. Jadi memang dai-dai itu dibekali dengan berbagai hal, dengan bagaimana memahami nanti kondisi masyarakat yang akan kita hadapi, kemudian tentang fikih zakat, tentang fikih dakwah dan sebagainya. Di Australia ini Ustadznya berdakwahnya di mana di tempatnya nih Ustaz? Di Australia kita dipusatkan di 3 kota besar ya, di Sydney, di Melbourne, dan di Canberra kalau tidak salah. Dan memang objek kita adalah warga negara kita yang di sana. Walaupun kita tetap harus siap selalu nanti kalau diminta untuk berdiskusi dengan warga asli untuk mereka ingin wawancara mengenai keislaman, kita harus siap untuk itu. Walaupun memang tujuan utama kita adalah WNI kita yang di sana. Oke, berarti lebih khususnya ke warga negara Indonesia yang berada di Australia. Iya. Ustaz, ya. Nah, mungkin kan di Indonesia tentu itu mayoritasnya orang Islam. Iya. Nah, mungkin pasti berbeda perkembangannya yang ada di Indonesia juga di Australia. Perkembangan yang di Australia seperti apa nih Ustaz? Benar bahwa Australia tentu bukan negara ada penduduk Islamnya mayoritas, bukan ya. Tapi tetap saja di sana juga banyak yang Muslim, pendatang terutama dari Asia dan dari Arab. Itu dari Lebanon sangat banyak, dan juga mereka di sana membentuk sebuah komunitas Libanis begitu. Dan kita juga jumpa dengan mereka di beberapa tempat, dan saya juga karena punya background pendidikan Timur Tengah, juga dengan mereka juga komunikasi di Australia itu. Dan di sana yang saya perhatikan Islam diterima dengan baik, dan komunikasi antara Muslim dengan pihak pemerintah dan warga negara Australia yang saya ketahui tetap baik. Hanya tentu kalau ada beberapa kasus dari beberapa Muslim yang tidak baik, ini kan yang membuat kadang-kadang hubungan menjadi tidak begitu bagus. Tapi itu kan kasuistik sifatnya. Secara umum yang saya lihat bagus komunikasi hubungan antara kita dengan mereka, insya Allah. Masya Allah sekali ya Ustadz, keren pengalaman Ustadz selama di Australia. Nah, selama di Australia ini, Ustadz berapa lama di sana Ustadz kira-kira? Saya di sana selama 1 bulan penuh, Ramadan kita di sana, dan ini memang sudah menjadi program Dompet Wafa tahunan ya, mengirimkan para dai luar negeri untuk membina warga negara kita dan juga nanti warga negara asli yang siap dan bersedia. Selama Ramadan kita bina itu dengan berbagai kajian, berbagai kegiatan. Nanti selesai Ramadan, selesai Lebaran, kita baru pulang ke negara kita lagi. Luar biasa, berarti emang dari Dompet Wafa di Dai Cordovanya itu emang program tahunnya sendiri ya Ustadz ya? Iya. Nah, di dalam berdakwah ini, apa yang memotivasi Ustadz terjun untuk berdakwah
tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Dakwah itu sebenarnya merupakan tugas kita semua sebagai muslim. Ini adalah misi utama kita untuk menyebarluaskan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya meyakini bahwa memang dakwah yang paling utama itu ya dakwah kepada yang belum Islam. Adapun yang sudah Islam itu namanya tazkirah, hanya mengingat-ingatkan saja. Tapi yang mengajak itu ya yang non muslim. Kita ajak mereka untuk bagaimana melihat dan mempelajari Islam yang kita yakini sebagai agama yang paling benar, yang paling mulia, yang paling bagus. Nah, jadi itu motivasi kita, dan kita yakin dengan sebuah hadis bahwa kalaulah ada satu orang yang Allah berikan hidayah karena kita perantaranya, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Maka ini kita harus jadikan sebagai obsesi kita, berdakwah kepada siapa saja. Dan kita juga di Indonesia juga banyak orang yang harus kita dakwahi. Non muslim di sini juga banyak. Nah, bagaimana kita berdakwah bukan hanya secara lisan tapi juga secara keteladanan, begitu kan? Dakwah bil hal namanya, begitu. Bukan hanya dakwah bil lisan. Gitu. Ini ada pertanyaan terakhir nih Ustadz sebelum kita tutup podcast kita. Pengalaman yang berkesan ketika Ustadz berdakwah di negeri Kangguru ini, Ustadz. Iya, jadi saya alhamdulillah Allah berikan kesempatan ke beberapa negara, katakan non muslim, banyak masyarakatnya, seperti juga pernah ke Jepang. Dan kita melihat bahwa mereka itu secara praktek keseharian itu dekat dengan Islam. Kebersihannya, keteraturannya, penegakan hukumnya itu luar biasa. Kita sangat kagum. Dan kita merasa kadang malu dengan mereka. Kita yang muslim ini masih juga berantakan gitu, kebersihan kita masih juga di bawah standar. Apalagi masalah keadilan kita, hukum kita juga menyedihkan. Nah, saya yakin kalau kita bisa menyampaikan dakwah kepada mereka dengan benar dan baik, dan mereka melihat sisi yang bagus dalam agama kita, mereka akan mudah menerima Islam ini. Karena mereka sudah muslim secara hakikat, walaupun belum secara nama lagi ya. Mereka masih non muslim secara nama, tapi secara keseharian mereka sudah mengamalkan inti-inti Islam kita ini. Sudah mengamalkan itu. Dakwah bil halnya ya, Iya, kebersihan mereka kita nggak ragukan ya. Secara umum, walaupun juga ada tentunya beberapa yang tak begitu, tapi secara umum begitu. Kebersihan, kerapian, keteraturan, kedisiplinan, penegakan hukum, kemerataan itu sudah mereka lakukan. Hanya mereka belum menemukan Islam secara sempurna begitu. Nah, ini saya kira mungkin tugas kita bersama bagaimana menyajikan Islam yang benar kepada mereka. Masya Allah, luar biasa sekali pengalaman Ustadz. Tadi udah pertanyaan terakhir nih Ustadz, jadi kita tutup ya Ustadz. Baik. Masih banyak, tapi ditutup dengan waktu yang singkat. Masya Allah sekali. Alhamdulillah, sahabat Dompet Duafa, kita udah banyak tahu nih pengalaman Ustadz Yendri Zunaidi tentang berdakwahnya di negeri Kangguru. Alhamdulillah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.